Mardel balik lagi, tapi hari ini kita nggak akan jadi MU TV karena nggak ada yang lebih bahagia dari Arsenal hari Betul, ini. karena kalau dari judulnya episode malam hari ini di episode 619, 619 nih ya, Asik. kayak Rey Mysterio, ini adalah masterclass-nya adalah Arteta masterclass. Asik, tapi emang kelas-kelas Coach Justin berarti emang kayak gitu ya? Enggak gitu dong, emang kelas-kelas yang kayak gimana sih? Iya maksudnya kemarin Barca kalah aja bangga, Iya, cengin terus aja sekarang coachingnya. iya Ntar dikeplak lu. timnya seri aja dibilang masterclass, gimana kalau timnya menang mungkin dibilang master chef. Wah, masuk nih. Kayaknya mesti ikutan stand up bola league kayaknya Oh iya, nanti kalau ada bisa. lagi ya. Karena main cuma 10 orang doang. Bisa tahan Liverpool yang mostly semuanya tim inti ya, rata-rata semuanya tim inti meskipun yang nggak ada Mane sama Salah. Betul. Cuman bisa nahan loh. Bener. Ya kan, apalagi Milan kemarin kalau nggak salah saya ingat itu ya. Ini nih Kalah dombanya lawan Coach akademi Justin. Liverpool. Nah ini lagi-lagi dia belain Coach Justin nyerang gue nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, daripada saya dikardusin ya. Makanya mendingan kita nanti ikutan kuis aja ya, persembahan kopi kapal api spesial Miss Gula Aren. Betul. Dengan gula aren asli, aroma dan rasanya jelas lebih enak. Jadi buat jebret tim nih yang males keluar rumah ya, sekarang kalian bisa beli kopi kapal api itu langsung pesan dari rumah. Caranya adalah kalian tinggal search aja, ada namanya Kopi Kapal Api Store. Nah, Ya. tinggal cari aja di marketplace ya, Kapal Api Store. Tinggal klik, langsung beli, langsung diantar ke rumah kalian. Gampang kan? Iya, apalagi kalau di episode ini nih ya, kan ada panditnya itu ada Koci dan juga Mas Gita. Betul. Yang selalu akan nemenin kita semua ya, panditnya banyak di sini. Tapi yang selalu nemenin kita juga dan yang nggak bikin bosen dan selalu ada gitu, selalu bikin bangga. Ini kebanggaan kita. Oh ya GeForce dong, fast moving automotive parts punyanya Indonesia. Tapi bisa sama gitu ya, kopi kapal api sama GeForce sama-sama merah hitam gitu ya. Sama kayak tim gue gitu. Oh, iya. Makanya selalu jadi pemenang. Iya. Langsung aja kalian ya, langsung kepoin Instagramnya GeForce di GeForce _ Milan terus. ID. Ya, nggak apa-apa. Dan kalau kalian pengen cek speknya atau harganya atau mau beli langsung kalian bisa lihat di Betul. Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Karena ini produk lokal yang pabriknya di Jakarta tapi kualitasnya luar biasa pasti untuk kendaraan kalian. Yuk langsung aja ya follow @GeForce_ID di bawah sini untuk tahu spesifikasi dan promo-promo menarik lainnya. Betul sekali. Gitu. Nanti kita mau panggilin ada duo Arsenal ya. Yang satu lagi seneng banget TikTokan, yang satu lagi TikTokan? seneng ngebully Oh, kayak iya. biasa. Iya. Biar terasa lebih muda meskipun ya memang masih muda, betul Memang kan? masih- maksud lo apa, betul sekali. Mardel? Apa? Saya bilang memang masih muda. Dan Tapi- Mas Gita dan juga Coach Betul, ya. masih Coach Justin meragukan Arteta, nanti kita tanya ya. Ya. Tapi kita lihat dulu nih, ada Bang Bes yang katanya mau bongkar taktiknya Rans kemarin bisa menaklukkan Persis Solo di 8 besar. Ya Kita jelas lihat lah, ini ya. ordal. Langsung aja yuk. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Dan hari ini spesial banget karena hari ini kita akan bahas tim yang Bang Bes latih di Liga 2 Rans Cilegon FC. Dan khusus hari ini kita akan bahas dari 4 ini untuk melakukan pressing. Jadi 3 di belakang akan menutup seperti ini ketika dia melakukan pressing. Ini yang akan kita antisipasi karena kalau misalnya Ferdinand yang dengan Beto ada di sini akan banyak crossing. Kalau misalnya Irfan yang di sini crossing juga dan atau kalau misalnya Ferdinand yang ke samping dan Bahdim di sini, Eki yang di sini ini akan menyeimbangkan, akan banyak crossing. Terus Fabio Beltrame coba menahan bola dan di sini ada Ganjar dan ada Eki. Dan di sini kita lihat 3 gelandangnya tidak melakukan transisi dan akhirnya bola berhasil di long dan Gonzalez bisa mencetak gol dengan baik. Dan ketika tidak pegang bola, pemain Rans khususnya sayap akan coba masuk ke dalam, Jujun akan masuk, si Lastori akan coba masuk supaya bisa menahan gempuran dari Sisolo. Sabda Ordal Rans langsung aja lengkapnya bersama Bang Bes. Lihat deh di Indep Bola langsung di Jebret Media TV. Masa kita denger 5 detik yang gue denger 3 kali kalimat. Banyak crossing, banyak crossing. Oh, sebentar kita Banyak crossing. Coach mohon maaf untuk sound coba kita cek dulu Mas Gita. Cek. 1. Udah, Coach sudah? Tes, Oh, belum? tes. Nah, udah. Disabotase Abrar ya atau Koci Junior ya. Jadi kita sudah bersama, tentunya teman-teman juga sudah tahu ya, 2 fans Arsenal ini yang sumringga plus juga kesel
sama Granit Xhaka. Kita akan bahas semuanya, apalagi tadi Coach juga baru upload judul YouTube adalah Liverpool tanpa Salah dan Mane adalah MU. Kita akan bahas nanti, tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih Chelsea yang kayaknya cukup beruntung pas lawan Spurs kemarin. Sebelum ke Coach, mau ke Mas Gita dulu Mas. Kita ngelihat Chelsea seperti apa sih Mas? Ya, kalau dibilang beruntung kan kayak mereka gini, mereka mempertahankan keunggulan yang udah memang unggul di awal, di leg pertama ya. Jadi kalau dilihat emang boleh dibilang Spurs nggak bisa dibilang juga udah bangkit ya sebenarnya. Ya, masih terlepas gitu-gitu apapun aja. gitu-gitu Ya, levelnya aja, kan segitu levelnya kan. segitu aja itu yang juga dibilang oleh pelatihnya sendiri bahwa gue menangani sebuah tim yang levelnya gitu-gitu aja. Tapi harus dibilang bahwa dia dari semua pelatih Spurs di awal-awal kepelatihannya dia termasuk yang paling sukses setidaknya dari sisi hasil. Parameter suksesnya adalah hasil. Hasil kalau dari seluruh pelatih Spurs ya nggak ngelihat pada saat dia ada di Chelsea dan segala macam. Jadi kalau dibilang Chelsea beruntung, gue juga nggak terlalu pendapat bahwa Chelsea beruntung, bahwa Chelsea mempertahankan keunggulan apapun itu. Jadi nggak bisa dibilang beruntung bahwa mereka memang berhak ada di final. Oke, silakan kalau Coach gimana? Enggak, gue juga nggak ngelihat beruntung. Chelsea itu beruntung kalau seandainya ya. 2 gol VAR itu memang bukan offside, terus dikasih offside, Ya, baru bisa betul. bilang Chelsea. Ya. Emang offside gimana? Jadi bukan Chelsea yang beruntung, memang mereka nggak bisa create banyak chance dan Chelsea bermain cukup bagus. Leg pertama dan leg kedua itu berjalan nggak jauh beda, mereka bermain dengan 4-2-3-1, Malang Sarr dijadiin back kiri dan back di babak pertama, di leg pertama maupun leg kedua itu Spurs diobok-obok. Oke. Nah, di babak kedua seperti di leg pertama dan kedua, Spurs baru bisa ngelawan. Nah, kalau lu di leg kedua udah ketinggalan 2-0, yang lu harus lakukan lu main agresif di babak pertama mulai dari detik awal lah. Karena lu kalah 2-0 atau 2000-0, nggak Sama ngaruh aja. kan? Sama aja kan. Iya. Nah, dan ya gue tidak melihat ya kalau kita bilang dari hasil lebih bagus ya mungkin dari hasil. Tapi kalau dilihat dari permainan aja, ya mungkin sedikit aja perkembangan, tapi nggak hebat-hebat amat. Karena kita lihat lawan Liverpool atau apa lupa gue, itu juga lini tengah di skip, Oh, di skip. dilewatin, ke depan terus, long ball terus. Ya, Ya. kalau long ball terus ya Betul. Dan kebaca gitu. jadi ngelihatnya mungkin kayak gini ya. Itu kan ada dua gol yang dianulir oleh VAR. Iya. Ya terlihatnya adalah pemberitaannya adalah seperti ini. Chelsea beruntung karena gol itu di rule out oleh VAR. Tapi sebenarnya kan bukan di rule out. Ya memang VAR hanya untuk mengecek memang gol itu nggak ada gol gitu loh. Jadi- Nah, beruntung itu kalau seandainya bukan offside, Iya, betul. dibilang offside. Ah. Nah, itu baru beruntung. Ya. Tapi itu jelas-jelas offside kok. Ya kalau mau kilas balik ya itu Manchester City beruntung bisa menang lawan Arsenal itu bisa berbilang beruntung. Ya, itu beruntung. Iya, Manchester City beruntung lawan Arsenal ya bisa karena masuk ya. kartu merah yang Iya. untuk gue agak aneh kartu merahnya, ngerti nggak? Oke coach, ini kayaknya kalau ngomongin Piala Kebo emang kurang greget gitu ya. Langsung aja lah. Ini biar nggak lama-lama Chelsea lawan City kayaknya juga yang rame pasti fans Chelsea-nya. Fans City-nya bisa dihitung jari kan ya. Kita akan ngebahas City dulu nih coach. Ketika akan nanti ngelawan. Lu bilang apa? Fan City dihitung jari. Lu lihat FB-nya City berapa? Belum pernah lihat sih. Jutaan loh. Jutaan, oke. Jutaan loh. Tapi lebih banyak MU sama Arsenal. Gue ya lebih banyak sedikit Oke. lebih banyak. Jadi bukan beda 50% gitu Oke. enggak. Mungkin 10-20%. Jadi gue juga nggak nyangka bahwa ternyata fan City banyak juga. Faktanya coach, ternyata memang zaman sekarang tuh Gen Z lebih banyak daripada generasi-generasi sebelumnya. Jadi mungkin tap in-nya kalau fans-fans City tuh yang masih muda gitu. Jadi orang juga Gua suka setuju itu. sosmed kan. Iya. Bener nggak? Gue setuju. Jadi gini, kemarin itu gue ngobrol, gue bawa anak gue ke komunitas sepak bola. Para pengurus LIB, para pengurus PSSI lah. Oke. Mereka bingung anak gue kok Gunners. Seumuran lu kok Gunners? Dicecer tuh anak gue. Nggak kok boleh Gunners? gitu dong Nggak boleh. harusnya. Iya, kenapa lu Gunners? Orang lain tuh City. Anak-anaknya mereka tuh City dan segala macam gitu. Jadi memang- ya itu tadi generasi muda emang ke arah sana ya. Karena itu City klub baru numbuh gitu Iya, loh. jadi mungkin itu hitungan jari untuk yang seumuran anak gue. anak Ya. itu baru gitu aja. Tapi banyak juga. Tapi kalau yang di atasnya, di atas Gen Z milenial atau enggak baby boomers, siapa yang fans City gitu kan? Mungkin masih tidak terlalu banyak. Oke, anyway, kalau Koci ngelawan City nanti gitu ya. City juga lawan Chelsea. Akan seperti apa nih dengan ya kalau misal ngomongin Tuchel juga taktiknya kan lu juga punya concern tersendiri kan? Ya enggak, definitely Chelsea punya peluang. Walaupun apa namanya gini ya,
Tuchel ini kan punya dua pilihan. Lu bermain 4-2-3-1 Atau? which is lapangannya lu lebih wide. Ada plus minus poinnya. Plus poinnya sirkulasi bola lebih cepat karena ruang lebih banyak. Minus poinnya lu lebih rentan di counter. Atau lu main dengan 3-4-3 dengan lebih rapat di tengah dengan direct football. Tapi lawan lu ini City. Itu dia. Ngerti nggak? Iya. Itu yang repot. Jadi kalau apakah Chelsea dapat peluang? Iya, ada peluang. Oh ya, definitely. Tapi akan bisa ngelola dan kesalahan tuh bukan yang gue sering beda pendapat sama Tuchel itu satu, penempatan pemain. Penempatan pemain? Iya, jadi rotasinya Mason Mount itu jarang main bagus. Karena salah menurut lo? Karena salah. Kenapa salah? Pada saat Mason Mount bermain dengan lawan Spurs 4-2-3-1 di belakang striker diberi kebebasan untuk bermain jauh lebih bagus daripada dengan 3-4-3 di belakang striker di mana ruangnya lebih Luas, bisa lebih eksplorasi lebih enggak, banyak. Kalau di 4-2-3, kalau 3-4-3 dia bermain di belakang striker, ruang itu lebih sempit. Oke. Dan ini bukan real striker. Kembali lagi satu, strategi apa yang dia ingin terapkan. Kedua, pemain siapa yang dia masukkan. Lu bilang lu nggak ada gunanya masukin Havertz sama Werner. Kalau lu mau lawan City, lu jangan bermain dengan gayanya City, stylish. Tapi lebih main tarkam, bola atas, shooting dari lini kedua. Karena kalau lu bermain dengan gaya City dengan passing, lu kalah. Oke, kalau Jebret Tim setuju nggak nih kalau Tuchel memang salah suka penempatan posisi pemain? Silakan boleh diskusi juga di kolom komentar. Kalau dari Om Gita gimana? Gue nggak yakinnya dengan Chelsea adalah karena lawannya dia City. Tapi kan mental juara juga kalau Ya, Chelsea. tapi gue ngeliatnya gini, City ini kan under Tuchel ya? City ini kan apa ya? Main jelek sekalipun mereka second best dari sebuah pertandingan, mereka bisa mendapatkan hasil. Itu yang gue jadi gue nggak yakin bahwa Chelsea akan bisa memetik hasil, apalagi menang ya, apalagi menang. Draw mungkin, tapi kalau menang gue juga nggak yakin. Kalau kita lihat ya beberapa minggu lalu kan, ya Pep sendiri ngakuin ya, lawan Arsenal dia second best dari Arsenal. Tapi kan dia menang, di ujung-ujungnya dia menang, itu aja yang gue lihat. Dan gue sama dengan Justin bahwa ya pemilihan Tuchel akan pemain ini yang kadang-kadang meragukan. Kemudian kalau gue lihat kan Tuchel datang awal-awal yang solid itu mereka belakangnya. Melawan City itu harus super solid. Nah, nggak super solid ya mereka kebobolan jadinya. Oke, kalau dari Om Gita adalah lini belakang harus super solid. Tapi kalau dari coach sendiri, apa yang dia harus dilakukan Tuchel ngadepin City yang punya ya stylenya seperti itu cara mainnya, coach? Ya, lebih efektif dari sisi counter attack. Artinya ya lu harus menerapkan pemain-pemain yang kuat, yang punya speed dengan counter attack. Jadi kalau gue sih bukan Mason Mount sama Havertz atau siapa. Gue lebih mainkan mungkin Odoi yang cepat. Oke. Gue bilang peluang Chelsea untuk mendapat poin itu lebih besar kalau main 4-2-3-1 daripada 3-4-3. Kita akan lihat ya Jebret Tim. Lu buat apa pasang 3 center back kalau City nggak main tanpa striker? Iya, benar juga ya. Ya ini persoalannya adalah di mereka tuh harus clean sheet dan nggak gampang lawan City clean sheet itu. Kemarin kan kalau dibilang Spurs tuh ayam sayur, gue setuju karena mereka nggak bisa cetak gol ke gawang Chelsea. Karena logonya. Karena logonya ayam sayur. City Iya. itu kan nggak gitu, mereka bisa cetak gol. Nah ini yang merepotkan pada saat City cetak gol, ya itu berantakan sebuah tim. Oke, ini memang kalau ngomongin City sama Chelsea segitu aja mungkin ya. Abrar, mau dilanjut apa nggak Brar? Nggak usah digaya, soalnya agak juga gue bingung kalau City tuh mau kemana gitu kan. Apalagi udah emang jago gitu. Nah, meski di atas kertas gitu ya, kertas pemain bintang itu pamornya banyak gitu. Cuman ya kita akan langsung aja ke main topik kita malam hari ini adalah Arsenal. Jos ya. Sebelum kita bahas kecerdasannya Arteta dan performa tim karena Arteta masterclass. Apa? Sabar, gue belum selesai ngomong bentar. Gue distract. Nah, Coach Granit Xhaka, lo bilang ancur-ancuran. Kalau kata Coach Junior Abrar Rizky bilangnya gobloknya bangetan gitu. Kalau misalnya si Granit Xhaka. Ini gue kan follow banyak akun Arsenal di luar. Oke. Jadi yang media-media atau orang-orang enggak. Fuck media Inggris. Pemain. Bukan fans base. Fans lah. Cuman bukan media. Gue nggak percaya media Inggris. kreator sepak bola London lah gitu Coach. Ya. Jadi hampir semua loh. Hampir semua bahkan yang fans Arsenal di Timur Tengah yang Arab-Arab itu hampir semua bilang
Saka selesai. Saka selesai. Case close. Bahkan pakai istilah brain dead. Sampai Waduh. yang fans Arsenal di Afrika itu kan banyak. Tunggu coach, coba dijelaskan branded itu seperti apa? Mungkin Gini. ada Jebret Tim yang belum tahu gitu. Nggak punya otak. Oh. Sampai gue bilang kalau bisa gue tweet ya. Kalau bisa Saka ini disuntik sama IQ biar bertambah IQ-nya. Karena kalau lu bikin gini, Kayak Maguire mungkin. ya, kita sama ini IQ. manusia Iya. penuh dengan kesalahan. Betul. Lu bikin satu Tempatnya kesalahan, salah ya? oke, dua, oke, tiga. Ini 19 kali kesalahan. Yang sama. ngerti nggak? 5. Iya, ya. Lu hitung dari sebelum-sebelumnya. Jangan yang baru-baru aja, Gua Mas musim ini, kita. gua hitung musim ini. Iya. Jangan musim ini udah puluhan kali ngerti nggak? I mean something wrong dengan otak lu kalau Oke. gua bilang. Ya simple itu kan. Iya. Gue mending kemarin kebobolan dulu seandainya walaupun gue bilang bola Jota itu nggak masuk karena kipernya udah keluar dan dia Ya. agak kejauhan. Asumsi itu jebol, ketinggalan 1-0, it doesn't matter, asal 11 lawan 11. Karena kemarin definitely Arsenal bisa ngelawan. Oke. Liverpool dipaksa long ball terus loh. Iya, betul. Ya karena MU jadi MU Karena ya jadi Liverpool MU, malam betul. itu. Ya. Kalau dari Om kita gimana nih? Arsenal sama Saka gua ya, kita ngomongin Granit dulu ya. Saka ya. Kalau gue ngelihat gue sih nggak sekejam coach kali ya. Oh, gue masih agak baik ya. Iya, Makanya boleh. tadi dia bilang 19, gue bilang 5. Bad cop, good cop ya. Oke, tapi boleh 5 gimana? itu kan menghasilkan pertandingan selanjutnya. Artinya kalau dia baru tadi malam kena kartu merah sekali, terlepas apapun, dia hukumannya hanya 1 kali. Ini kan karena dia udah banyak, jadi hukumannya jadi tambah 3 kali, 3 pertandingan. Nah, Oke. itu merepotkan Arsenal dengan partai ada di Afrika. Nah, itu siapa? Dengan pola 4-2-3-1, siapa yang akan mengisi kekosongan itu dengan tidak adanya partai dan Saka? Ini kan gambarannya adalah 3 pertandingan ke depannya. Itu ya kalau bilang dalam tanda kutip kebegoannya dia adalah seperti itu. Nah. Nggak berpikir ke pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dia nggak berpikir untuk tim. Iya, dia tidak berpikir untuk tim, benar. Emang nggak harus berpikir untuk kelanjutannya, tapi kan setidaknya harus memikirkan bahwa mereka masih banyak pertandingan lain di mana dia sangat dibutuhkan dengan tidak adanya partai di Inggris saat ini. Gitu. Dan kapasitas dari seorang Arteta menjadi masterclass nih coach ya. Dengan ya banyak pemain juga yang absen nih coach ya. Kayak Smith Rowe Ya, juga ya, kemarin Iya. nggak ada. Smith-Rowe, Asu, Odegaard, Auba, Pepe, Elneny, you name it lah. Iya. Nah, Banyak yang nggak bisa. Buat itu. next match gitu ya, untuk menunjukkan masterclass seorang Arteta tuh seperti apa gitu kan ya. Sebentar sebelum itu, ini kita lihat nih untuk formasi dari Liverpool itu Jota dan Minamino juga nggak banyak bisa ngapa-ngapa. Minamino. Nggak bisa lah, apa do you expect? Minimano. Mami, you know. Udah kayak MU gitu. Nah, tapi kalau lo ngelihat dari susunan skuad apa yang dimainkan di lapangan, dia menyusun taktik semalam tuh apa sih masterclass-nya coach menurut coach? Dari Arsenal. Dari Arsenal dong. Berani nge-press. Berani nge-press? Iya. Berani nge-press dan cara pressnya benar. Kalau cara pressnya salah, artinya Liverpool bisa Berantakan. keluar dari passing-passing. Berapa kali terjadi memang. Tapi lawan ini Liverpool, ini bukan tim kemarin sore. Yang sudah bertahun-tahun bareng, yang sangat kompak, yang tahu caranya keluar dari tekanan. Bahwa Oke. Arsenal bisa memaksa mereka untuk crossing ke depan, artinya mereka tidak punya banyak pilihan untuk membangun serangan dari belakang. Oke. Itu udah sebuah prestasi karena bola atas adalah 50-50. Walaupun sebagian besar dimenangkan oleh Liverpool, tapi dengan crossingnya udah luar biasa. Sekarang gue tanya, waktu 11 lawan 11, Liverpool lebih menguasai bola. Berapa peluang yang mereka dapat? 0. No, ya. 0. Jadi cuma mutar-mutar kiri kanan, lawan 10 orang, nggak jauh beda, 0 juga. Jadi Ngerti nggak? masterclass-nya Arteta itu di match malam itu bisa jadi tolak ukur untuk merubah persepsi lo tentang Arteta nggak coach? Sejauh ini kan lo bilang Arteta Gue out udah segala pernah macam. sekali kena PHP sama Arteta. Sekarang gue tunggu sampai akhir musim. Karena masih ketemu MU, ketemu Liverpool di Liga, ketemu Chelsea di Liga. Lawan situ udah terbukti, dia dapat plus point untuk gue. Kalau semuanya bisa dilewati dengan dia meraciknya bener, lo merubah persepsi lo? Iya. Merubah? Iya. Oke. Ya itu camkan ya Jebret Tim. Kalau dari Om kita gimana nih? Gue dari awal nggak pernah bilang Arteta out loh. Oh, Ah, karena lo emang anak Karena gue nggak ngerasa ini ya. bahwa gini, Arsenal nggak akan ambil high profile pelatih. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Nggak yakin gue sama pemiliknya dia akan ngambil pelatih yang demikian hebatnya gitu loh. Jadi ya Arteta adalah the most high profile yang seideal mungkin yang bisa yang didapat oleh Kroenke.
Jadi ya kurang nunggu jadinya sampai seberapa jauh Arteta. Jadi kalau gue bilang ya terlepas apapun hasilnya ya Arteta ditunggu. Kalaupun jatuh ya jatuh, kalaupun kalah ya kalah jadinya. Jadi nggak akan, gue jadi berpikir percuma ngomong Arteta out, nggak bakal out juga gitu loh jadinya. Nah, Kalau itu gua kan maksud gue adalah analisa lo nih, Iya. Om Gita ya. Tapi ngelihat dengan kalau misalnya ntar fluktuatif lagi, naik turun lagi Arteta, kan lu juga jadinya gregetan juga jadi fans Iya, Arsenal kan. Betul, Bener. emang gue gregetan. Tapi kalau dilihat musim ke musim lalu itu di bulan Januari tahun 2021 kan. Oke. Mereka itu kan balance banget antara menang dan kalahnya. Artinya menangnya lebih sedikit dari 50-50 lah. Ya, 50-50 bahkan menangnya lebih sedikit dari kalahnya. Kalau sekarang kan mereka bukan saja di posisi keempat ya, tapi atau kelima lah sekarang ya. Iya. Tapi kan mereka jumlah menangnya itu lebih banyak dari jumlah kalahnya. Jadi kalau gue bilang ada progres. Jadi itu yang gue bilang kenapa Arteta tidak out Gini, gitu loh. siapa namanya Mardel. Musim ini dia membuktikan bahwa kalau kita bicara kompetisi, lu menang lawan Norwich atau menang lawan City still 3 point. Iya. Ya kan? Ya, Cuman bedanya, lu menang lawan City, lu membuktikan bahwa mental lu kuat. komposisi pemain juga bagus. gitu. Lawan Norwich lu menang, mental hancur-hancuran tetap menang. Iya, benar. Kecuali MU, oke? Dan gue ingat omongannya Justin Apa? beberapa waktu yang lalu bahwa Arsenal itu kalau lawan 3 besar itu Liverpool, Chelsea dan City kayak nggak punya karakter. Kemarin kan dia buktiin ya dia punya Iya, karakter betul. lawan City. Lawan City Ya, lawan dan Liverpool, lawan Liverpool, dia punya betul. karakter. Jadi dan kelihatan kemarin waktu main 10 pemain, dia kan tarik siapa? Yang paling nggak berguna di situ siapa sih? Nketiah. Gue tuh Nketiah. nunggu siapa sih yang kalau dia tarik Lacazette bego nih Arteta. Oh. Dia tarik yang paling nggak berguna kan Nketiah namanya. Dia masukin Chambers. Jadi kan mainnya mereka 5 di belakang gitu kan. Terus ya 5-1-3-1 aneh tapi dengan si siapa namanya Lacazette dimainkan di depan. Jadi gue pikir ya itu tadi master class dia. Nggak master mungkin ya, tapi dia setidaknya cerdas untuk menanggapi satu pertandingan. At least lebih cerdas. Iya, lebih Lebih cerdas cerdas. untuk menghasilkan 1 poin itu. Oke. Dan sekarang dia membuktikan sebagian besar bisa menang lawan tim-tim menengah ke bawah. Iya. Nah, 2 match dia membuktikan punya mental. I don't care about score. Karena skor itu akan datang sendiri, kemenangan akan datang sendiri pada saat lu main bagus. Oke. Dan lu punya mental. Lawan City kalah tapi mentalnya bagus. Ya kan? Itu kurang beruntung aja, wasitnya aja katrok. But it's okay, it happens dalam sepak bola. Iya. Nah, Lawan Liverpool kemarin dengan 10 orang, Liverpool itu dari segala segi di atas Arsenal. Tapi nggak bisa ngejebolin walaupun Arsenal bermain dengan 10 di kandang Anfield pula. Ngerti nggak? Ya. Jadi itu sebuah pressing yang kembali lagi ke mental. Cuman untuk dibilang sekarang Arteta ini atau enggak, tunggu dulu. Ini masih ada banyak pertandingan. Bisa nggak lu bermain konsisten? Yang dijaga ini adalah konsistensi, bukan menang lawan MU atau lawan Liverpool, lawan Chelsea, enggak. berarti kalau misalnya lawan tim kecil juga harus diperlihatkan konsistensi di Iya Arteta dong. kan? Betul. Iya. Betul. Lawan kecil sudah terbukti kalau menurut gue. Oke. Tinggal lawan Itu, besar iya, belum kelihatan terbukti. Iya. gitu kan. Karena yang idealnya gue itu tidak pernah menurunkan standar gue di Arsenal seperti fans Arsenal lainnya. Untuk gue, Arsenal itu harus fight untuk rank 1. Iya. Bahwa faktanya kita fight untuk 4 besar, emang itu realita. Ya, Realita. Iya kan? realitanya harus begitu. Tapi tetap standar gue rank 1. Nggak ada cerita. Arsenal dari gue dukung Arsenal tahun 90-an. Dari dulu kita selalu fight untuk rank 1. Wenger itu dipecat karena dia berada di rank 4 loh. Ya. Kok sekarang kita happy dengan rank 4 gitu loh. Apa yang itu Kan ya lucu. pembedanya? Nah, Nggak bisa. Arsenal tetap rank 1 bahwa tahun ini transisi bla bla. Oke, gue bisa terima. Tapi tahun depan fight untuk rank 1. Lu harus bisa ngelawan City, Liverpool dan Chelsea. oke, kalau dari coach seperti itu panjang lebar. Kalau dari Mas Gita, ekosistem dari Arsenal sekarang gitu ya. Dan juga Arteta juga memperlihatkan progres. Dan coach juga bilang tunggu dulu. Iya, iya. Nah, lo juga setuju dengan tunggu dulunya Iya, itu? tunggu dulu. Dan kalau nggak usah lama-lama nunggunya ya. Hari Minggu ini kan ada NLD, North London Derby. Dengan segala macam. Odegaard COVID. Ya. Tomiyasu COVID. Nggak, cedera, Cedera ya dia. Iya. Terus Emil Smith Rowe Smith-Rowe nggak COVID ya dia, COVID. COVID. Jadi ada 3 pemain nggak bisa. Bukayo Saka kan kemarin limping off. Tapi Limping katanya off tuh apa? ya agak Pincang. terpincang. Tapi Pincang. katanya bisa bermain kembali. keren, Dan kemudian dia tidak ada 2 DM. Kan mereka pakai 4-2-3-1. Kan DM-nya jadi sekarang praktis hanya Lokonga aja ya. Dengan tidak ada partai di Afrika, terus si Saka 3 kali pertandingan nggak main. Gue bilang ya. Apa coach? Ya mungkin gue salah ya. Tapi gue bilang Disclaimer dulu ya. nanti ketemu seandainya memang nggak ada NLD, DM iya. itu Ben White ke depan. Ben White. Iya. yes. Ke depan, Itu ya. coach. Iya. Kenapa? Coba gue dari Nah, mata itu. bukan fans Arsenal nih ya. Itu kalau gue bilang harus dilihat cerdasnya Arteta apakah Iya. akan melakukan itu atau enggak.
Why? Ben White itu berapa kali ikut ke depan loh. Iya, betul. Sama kayak Maguire. Ben White kan Tapi Kemarin Maguire Maguire- emang bego aja ya. Oke. Cuman Maguire kan sering ikut. Nah Ben White juga. Iya. Tapi kan tujuan dia bukan sebagai DM. Itu Ben White bisa. Bisa. Di tengah pasang Pablo Mari. Iya, Pablo Mari dan Sama Magalhaes, Gabriel. Magalhaes. Dan kalau lihat ini kan duel Swan 3, clearance 5, Iya. blok 3. Dari 6 blok Arsenal 3 dilakukan oleh dia. Ini kan kerjaan DM ya sebenarnya. Tackles, terus tackle suksesnya 100%. Tapi di sini kelihatan ya bahwa benchnya Arsenal itu very poor. Very Emang poor. iya. ya. Itu kelihatan. Underline itu ya. That's why Arsenal harus beri banyak. Sekarang mereka geser Maitland Niles ke Roma. Mereka geser Balogun ke Boro. Terus ya ada yang ke Afrika. Aubameyang mau digeser juga. That's fine aja. Itu Fine, Coach. iya nggak ada masalah. Cuma lu harus Harus ambil ganti. penggantinya. Nah, itu dia. Sampai sekarang nih kalau kita sebelum ngomongin pengganti-pengganti itu lo ngelihat seorang Ben White nih, Coach dan juga Mas Gita. Evolusinya atau nggak progres dari Ben White sebelum ke Coach ke Mas Gita dulu. Bagaimana sih dulu dia dibilang wah pembelian terlalu mahal segala macam sampai dia bisa diplotting di berbagai posisi under Arteta, lo ngeliatnya gimana? masih progresnya? terlalu mahal sih kalau gue. Enggak bentar. Terlalu mahal atau enggak itu kan harus ada bandingan. Iya, Kalau iya. lu bandingin Varane ya murah. Iya. Tapi maksudnya Atau bandingin Maguire ya murah. Iya, murah, dalam bener. beberapa pertandingan dia oke, konsisten. Tapi kan tidak dalam konsistensi yang diharapkan untuk membawa Arsenal ke atas. Seperti Gitu. apa yang kayak Iya, di atas tuh kayak gimana? Dia harus benar-benar konsisten. Lawan siapapun dia menunjukkan karakter bahwa dia tidak bisa mengatasi. Ini lawan Liverpool ya. Tapi kemarin kan ya harus dalam pertandingan demi pertandingan jadinya. Nggak bisa dijudge bahwa dalam satu kali ini aja dia udah oke. Di pertandingan ini oke. Tapi kedepannya dia harus seperti ini lagi gitu loh. Berar. Tolong kirim foto pas dia ketawain Minimano lagi, Berar. Yang tadi. Itu di posting Coach itu kalau tadi itu ya. Nah, ini pas banget pas foto ini, banget, keren banget tuh. Nah, silakan ini, Coach. kan Gimana keren. Coach? Persis Ben White ketahuan Minimano yang bolanya sampai sekarang belum turun, nggak tahu ada di mana itu bola. Ya ini ikonik banget sih Ikonik foto ya. ini. Nah, Dapet aja lagi Kaci. dia. Itu drama drama sepak ya. bola. Ben White sampai sekarang progresnya. Berarti lo setuju atau enggak kalau memang ada peran Arteta untuk bisa dia sampai saat ini gitu? Setuju Apa enggak? Gue nggak ngerti pertanyaan lu. Nih, Ben White seperti sekarang ini, Iya. Arteta tuh ada peran sertanya Arteta. Oh, iya Coach. dong. Iya. Pasti Oh iya, ada lah. pasti ada. Termasuk yang sukses pembeliannya. Iya. Oke. Dia beli 5 pemain, oke? Oke. Ben White sukses, Ramsdale sukses, Tomiyasu sukses, Tavares belum terbukti. Belum terbukti. Tapi lumayan, di awal-awal musim masih lumayan lah. Lebih daripada Tierney terlalu textbook. Nah sekarang Tierney lebih variatif mainnya. Nggak dikit-dikit kiri kanan belakang, tapi lebih berani ke depan, nggak selalu berani ke dalam juga. Nah Tavares lebih berani ke dalam daripada Tierney. Loko nggak awal-awal lumayan, tapi akhir-akhir ini passingnya jelek banget. Nah jadi 2 ini masih belum terbukti, 3 sukses. Itu kontribusi Arsenal. Arteta apa Arsenal? Arteta, sorry. Oke. Gue termasuk yang meragukan datangnya Ramsdale sama Ben White. Tapi ternyata tidak kan? Ternyata tidak. Terutama Ramsdale ya. Ya, Iya. Ramsdale jago Iya. sih, gue setuju. Ternyata tidak. Jadi kalau mereka memang terbukti, walaupun baru paruh musim lebih dikit, ya kita harus kasih kredit ke Arteta. Tapi di sisi lain, Apa nih Coach? Kontranya nih? kenapa lu mau pertahankan Ketia? Sementara mau dijual. Kan ditarik udah tadi malam. Iya. Tapi kan emang nggak ada pemain lagi Om pada saat semalam Loh, kan? kalau lu tidak pemain, kenapa lu tidak lepas Nketiah, lu pertahankan Balogun? Atau lu beli pemain? Ngerti nggak? Oke. Nketiah itu dari tahun kapan harus dilepas? Willock harus dilepas dari tahun kapan? Yang akhirnya Joe Willock dilepas, Yeah. kenapa Nketiah dipertahankan? Lu itu, Del, lu nggak perlu hebat bola, ilmu bola lu tinggi lah. Oke, Coach. Orang yang ilmu pas-pasannya tahu bahwa Nketiah ini bapuk, ngerti nggak? Iya. Jadi kalau jadi apa? ada beberapa sisi di mana Arteta melakukan hal yang luar biasa, tapi ada bapuknya juga. Nah, porsinya lebih banyak yang bapuk atau yang luar biasanya Coach menurut Coach? Tahun sebelumnya itu lebih banyak bapuknya. Sekarang? Tapi tahun ini dengan datang 5 pemain, dengan dia berubah ya. Iya. Sebenarnya bukan 4-2-3-1, lebih ke 4-1-1, 4-4-1-1. 4-4-1. Yang 4-4-2 lah, Iya. kasar begitu. Jadi dia mau belajar juga. Jadi dia paksa Tierney juga nggak bermain bola aman, berani direct ball walaupun hilang bola, tapi visinya itu harus diasah dulu. Bahwa bola ini ke depan. Ngerti nggak? Nah itu ada perubahan, itu gue appreciate, gue akui. Maka dari itu
plus poinnya Arteta udah meningkat. Tapi untuk dibilang Arteta stay belum. Belum. Nah, Kalau kita kalau ada gue tanggapannya nggak? dari pembelian dari awal kan gue juga agak meragukan. Terus terang gue agak meragukan. Semua fans Arsenal meragukan. Iya, tapi kan terakhir bahkan kalau kemarin kan gue bercanda sama anak-anak itu siapa ya gantinya Partey? Ya udah Ramsdale aja suruh ganti Partey, Leno di belakang di gawang gue. Bercanda itu. Karena hebatnya Ramsdale, ekspektasinya terhadap Ramsdale itu. Tapi ya balik-balik lagi, ini kan pemain muda. Gue tuh nggak percaya sama ownernya Arsenal terus terang. Pemain muda ini buat dijual ujung-ujungnya jadinya. Ya gitu. emang. Nah itu tadi kalau mereka udah bagus, udah bersatu Harus dengan dipertahankan. tim, harus dipertahankan. Tapi Kalau nggak dijual- bakalan bisa. Nah itu. Kenapa, Coach? Kalau mereka Ya, nggak dijual bisa ya lah. balik lagi dari nol. It's all about money lah. Jadi don't Kalau don't ini bullshit. Coach, kalau yang di sekarang gambar udah selevel belum nih? Siapa? Itu Ramsdale sama Ya Alisson. enggak lah, Ya, enggak lah. Enggak fair Nggak fair ya? membandingkan Iya, ini. belum Enggak. belum sampai situ. Karena jam terbangnya Alisson Makasih jauh Abrar lebih videonya, banyak ya nggak apa-apa. daripada Ramsdale. Ntar aku dibilang kardus habis ini, nggak apa-apa. Nah, Enggak, Abrar kardus gue udah tahu. oke Coach dan juga Om Gita. Nah, melihat memang di Januari ini gitu ya, Arsenal mungkin Coach juga sudah bilang sering berkali-kali gitu ya. Butuh siapa sih Coach yang didatangkan di tengah musim seperti ini sebelum ke Om Gita? Satu striker. Ya jelas, Pasti. posisi nomor Itu 9 penting. tuh. Karena biar bisa geser Auba. Karena Auba dijual masih menghasilkan duit. Iya, Oke. betul. Kedua DM. DM itu penting banget karena gue nggak percaya Iya. Lokonga dan Saka dan kalaupun mereka bermain bagus harus butuh pelapisnya. Ya. Oke. Oke. Terus mereka mau mendatangkan Arthur de Melo, Arthur siapa itu namanya? Ya Arthur Melo kan ya. Arthur Melo ya. Arthur Irawan bukan ya? Nah, Arthur ini kan cukup kreatif ya. Ya. Jadi is okay lah untuk pelapisnya Odegaard, Smith-Rowe atau rotasi itu cukup oke karena lu tidak bisa berharap semua pemain muda ini main bagus konsisten terus. Iya, karena masih muda. Lihat lawan Nottingham Forest. Ya, betul. Dengan jersey yang sangat bagus itu ya. Iya, 3-3 drop. Tapi ya, gue bilang it's okay karena mereka main muda. Mereka udah 5-6 match beruntun main bagus, sekali drop it happens. Karena ini terlalu muda, makanya lu nggak bisa hanya mengandalkan pemain muda. Oke. Kalau dari Mas Gita, Pengganti Auba benar-benar harus dicari itu. Karena gini, Oke. apapun kan kalau mereka mau ngincer posisi nomor 1 2 3 4 butuh gol. Kalau kita bicara musim lalu 2 atau 3 musim lalu waktu Auba jadi top scorer sama Salah dan Mane, kan itu kalau nggak ada gol-golnya Auba tuh katanya Arsenal di zona degradasi. Nah, itu balik-balik lagi Arsenal butuh gol dan yang konsisten cetak gol modelnya kayak Auba. Auba menurun cetak gol ya Arsenal kemarin posisi 8, 2 musim berturut-turut kan posisi 8. Jadi mau nggak mau kalau Auba pergi ya harus dicari pengganti Siapa Auba. kira-kira yang- Dengan kualitas Auba pada saat baru 2,5 tahun pertama dia di Arsenal. punya nama Belum favorit? punya nama gue terus. Gue sih jujur ya, gue belum pernah lihat si Vlaho main. Vlahovic gitu ya. Ya, tapi kalau lihat harganya ya luar biasa. Ya, Vlahovic mungkin ya. Karena setahu gue di Serie A itu 2 tahun terakhir lah. Itu yang hebat cuma Lukaku sama Ronaldo. Iya, Bukan itu. Vlahovic. Vlahovic, Kok ya. tiba-tiba ini Muncul ke Karena permukaan. Iya. Lukaku dan Ronaldo udah nggak ada di situ. Ya, Iya, betul. iya. Ya. Karena nggak ada Lukaku Ronaldo lagi, Iya. jadi dia bisa bagus karena dua pemain ini hilang kan. Ah. Padahal Lukaku Ronaldo yang sekarang juga biasa-biasa aja. Biasa-biasa banget. Iya, bukan Ronaldo yang 7-8 tahun yang lalu kan. Iya. Jadi gue pertanyakan apalagi udah harganya 70 juta, minta gaji 20 juta. Emang sehebat apa sih nih pemain? Dan semoga gue masih agak percaya dengan penilaian Arteta dan Edu karena mereka sudah bisa melihat Tomiyasu, Ya. bisa melihat Ben White sama Ramsdale, si Tavares juga. Oke. Jadi semoga pembeliannya benar-benar karena lu dengan duit segitu lu harus bisa langsung cari yang tune in Nggak ya? ada cerita adaptasi Lamaan. Nomor 9 dan DM. Gue juga setuju bahwa 9 dan DM. Karena DM-nya nggak jelas semua ya. Kecuali Partey. Partey kan tapi kadang-kadang Partey bukan DM lah. Ya, tapi kan Itu Partey bisa di tengah box to dua. box Ya, box lah. to box. Tapi kan Partey juga yang belum seperti kayak waktu dia di Atletico Madrid. Oke. Itu yang- Nah, ini kita akan preview sedikit untuk derby North London. Bang Bes kemarin bilang kalau sampai Arsenal bisa menang, itu bisa pembuktian gitu ya. Tapi kita akan kembali setelah yang satu ini, jadi jangan. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli.
Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api Special Mix Gula Aren. Oke, kandidat 4 besar terkuat. Arsenal peringkat 4 kalau kata Bang Bes. Nah, kalau dari Om Gita dulu. Jadi pembuktian gak lawan nanti Spurs di derby? Iya, salah satunya adalah lawan Spurs di derby nanti. Itu Arsenal layak menang, harus menang. Harus menang? Kok layak sampai harus menang? Wajib ya? Untuk setidaknya hilang tekanan bahwa mereka akan bisa ada di 4 besar. Oke. Tapi kalau ngelihat coach sendiri, Spurs ya kita tahu begitu. Dan Arsenal juga lagi dengan konsistennya sekarang nih lagi naik pelan-pelan. Enggak. Lu nggak bisa melihat Arsenal adalah Arsenal. Arsenal itu bagus kalau Enlighten me, semua Coach. tim intinya main. Ya. Oke. Contoh kayak Liverpool lah. Ya. Liverpool itu bagus kalau sebuah tim inti main. Nggak ada salah mana selesai. Ya kan? Dan Arsenal pun demikian. Sekarang nggak ada Odegaard, nggak ada Smith Rowe, nggak ada Tommy Partey. Ini bukan Arsenal yang bisa bersaing di 4 besar. Oke. Arsenal ini, gue bilang nggak bisa bersaing. Gak bisa berjalan, Coach. Terlalu banyak titik lemah. Oke. Cedric, untung dia cedera. Diganti Chambers. Sama 11-12 aja. juga, Iya, ya kan? iya, emang Kiri iya. Tierney, oke. Tengah ini yang susah, karena tengah itu kan distribusi bolanya dari tengah. Oke. Nah, terus Nketiah, nggak bisa lu harapin juga, susah. Kalau full tim yang at least ya, ketemu Spurs, kalau seandainya Apa nih bisa beda nih, Coach? Emil Smith Rowe turun, Uh-uh. udah fit, karena kan dia udah beberapa hari sakit. Semoga dia segera negatif. Terus sama Tomiyasu turun, bisa ngelawan. Iya. Bisa ngelawan? Iya. Cuman kalau nggak ada Odegaard, nggak ada Smith Rowe, nggak ada Tomiyasu, nggak ada Partey, berat. Menurut lu nggak ada racikan khusus, formula khusus? Nggak dari ada, Arteta? dia itu bukan Sama sekali tukang nggak ada. sulap. Nggak Dia itu gini. bukan tukang sulap dan lu tetap butuh pemain berkualitas. Dia kan seorang yang Ya, tapi gue nggak yakin dia Taktiknya ya ada itu gitu. tadi kalau dibilang judulnya Masterclass. Masterclass di pertandingan tadi malam iya. Iya. Tapi kalau keseluruhan juga gue nggak terlalu yakin ya. Artinya Nah. NLD itu kan butuh pemain-pemain yang benar-benar fit, pemain inti yang benar-benar Oke. fit ya. Cadangannya Arsenal tadi yang kata Justin bilang bahwa cadangannya kan meragukan. Artinya tipis banget gitu loh kualitas cadangannya. Kalaupun mau dipaksakan ya artinya coba aja Martinelli di Iya. depan misalnya. Nah, kalau dari kita sendiri ngelihat Spurs sendiri kan juga nggak terlalu wow atau stunning gitu. Iya. Arsenal bisa greget pasti menurut gua lawan Spurs. Iya, mereka menang 3-1 waktu main di The Emirates kan. Tapi terakhir kali mereka menang di kandangnya Spurs tuh tahun 2015. 2015? Iya, jadi gue nggak yakin. 6 pertandingan terakhir di sini mereka kalah 4 kali, menangnya draw cuma 2 kali. Jadi ya itu tadi hitung-hitungan kayak gini yang gue agak ragu. Tapi gue nggak yakin mereka kalah gitu. Oke. Ya. Nah, kalau Ini pertandingan bisa draw, Bisa besar draw. kemungkinan draw. Ya, gue juga bilang draw bukan karena Spurs hebat Iya. atau data yang kita sebut tadi itu gue bilang nggak. Cuman ngaruh sama kondisi sekali. nanti Ini di soalnya lapangan. kan- Kondisi di lapangan itu Oke. yang membuat Arsenal kalau full tim, gue bilang Arsenal menang. Arsenal menang. Oke, tapi baiklah kalau untuk Jebret Tim prediksinya nanti untuk derby antara Arsenal dan Spurs juga silakan taruh di kolom komentar sambil ada Kakak Nesa Novika. Orang-orang bilang Spurs itu ayam sayur kan? Cakep. Padahal nggak apa-apa. Gua kira lu mau Nggak. pantun. Oh, nggak, kirain mau Nggak apa-apa, pantun, tapi kan ya. padahal ya apa ya, Nesa mau ngasih fakta sedikit lucu dan menarik nih. Lucu, harus lucu ya, bikin Koci ketawa ya harus Pasti ya. faktanya dari Abrar, udah nggak ada lucu-lucunya. Nyatanya ya, Spurs itu lebih berprestasi loh daripada Arsenal di Eropa. Oke. Ya kan? Spurs udah pernah 2 kali juara Piala Winner, sementara Tahun berapa tuh virusnya? Nah, ya sekarang disebutnya Europa League kalau sekarang. Kalau sekarang Ini Europa kan League. ahli sejarah keluar kan. Iya, Ya, iya, walaupun Dia itu bilang sih garing. itu Nesa, sih selfie dulu. jangan tiktokan nih. Walaupun sih itu fakta yang lucu ya Iya, kalau iya, buat iya. fans-fans AC Milan kayak Nesa yang mohon maaf udah pernah 7 kali juara UCL. Oh, iya, Tapi benar. ada yang lucu lagi, lebih lucu Apa? lagi. Spurs, Arsenal maksud gue, Arsenal belum pernah sama sekalipun juara di kancah Eropa. Oke. Wah, Coach diketawain Coach. Lucu Yang- nggak nih yang- Coach? bentar, Lucu nggak nih bentar. Coach? Yang lucu itu AC Milan keluar dari UCL, nggak main di Eropa sama sekali. Itu lebih lucu lagi. Udah ngopi dulu mendingan. Udah, Daripada gue udah, diserang, udah. mendingan ngopi dulu Spurs ya. lagi. Iya, mendingan ngopi ya. Silakan ngopi dulu guys. Mendingan kopi dulu dong. Ada Take a kopi break kapal sedikit. api special mix gula aren dengan gula aren asli. Perpaduan sempurna kopi hitam kapal api dengan biji kopi pilihan dan gula aren asli yang jadi pilihan kita. Aroma dan rasanya jelas lebih enak. Oh, harus banget nyanyi ya, Del? Ada soalnya kan ada nadanya. Ada itu. nadanya. Nempel dari kecil soalnya.
Nah, Jebretim, kalau kalian mau beli jangan gratisan aja kayak Mardel, itu kalian udah bisa temukan di Masuk dikit. toko-toko sekitar kalian, seperti Boleh. di supermarket ataupun minimarket terdekat. Pokoknya udah tersedia, aman semuanya ada ya. Nah, sekarang waktunya kita kuis ya, kuis persembahan kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Ya. Pertanyaannya adalah, Apa itu? ini dia. Pada musim berapa saja Spurs pernah juara UEFA Cup Winners atau UEL? Nah. Sekali lagi, pada musim berapa saja Spurs pernah juara UEFA Cup Winners atau Europa League ya? Silahkan dijawab, nanti format jawabannya adalah nama _ jawaban _ akun Instagram kalian. Yang Langsung. merasa jawab benar nanti langsung cek DM, siapa tahu kalian beruntung dihubungin sama Mimin kita. Oke. Silahkan lanjutkan. Terima kasih Nesa, fun fact-nya yang benar-benar nggak terlalu fun, tapi kita berusaha tetap ketawa ya. Gila. Dan tadi banyak yang bilang Arsenal TV, Arsenal TV, Arsenal TV. Tapi kalau misalnya hostnya Panji atau Mardel, kita bahas sedikit MU lah ya, biar ada diskusinya ya soal MU ya. Tapi kita lebih banyak bahas Aston Villa-nya kali, karena Villa baru datengin Digne dan juga Coutinho. Sebenarnya Koci, dengan melihat datangnya Digne dan juga Coutinho, itu sudah tepat belum sih untuk komposisi pemain di lapangan ala Steven Gerrard? Aston Villa musim ini performanya di bawah Aston Villa musim lalu. Iya, Ya. betul. Dan mereka Hilangnya Grealish itu juga jadi hilangnya Grealish cukup ngaruh karena Ngaruh ya? tidak ada pengganti yang kreatif. Nah, Coutinho ini pemain yang kreatif. Oke. Jadi harusnya lebih bertambah. Dan Digne itu juga bukan nggak jelek-jelek amat. Iya, di Ngerti Everton nggak? lumayan lah ya, sosok Maka ya. dari itu dia dibeli ya, gue bilang ini 2 pembelian yang bagus untuk Aston Villa. bagus. Kalau dari Mas Ya, kita gimana? Pembelian bagus karena mereka pasti butuh sosok pengganti Grealish ya. Tetapi gue lihat secepat apa Coutinho bisa beradaptasi terhadap pola yang diinginkan oleh Steven Gerrard untuk mengangkat Aston Villa. Itu yang gue masih ragu. Tapi kalau ini kan dia panjang. Nah, Apa yang dipanjangnya nih? Coutinho kan panjang nanti. Musim depan mungkin ya, nggak sekarang. Nah sekarang ada tengah musim juga Ya, kan, betul. what do you expect? Enggak, tapi lawannya kan MU. Gua nggak ngomong gitu deh. Gua bingung jawabnya gimana ya lawannya itu juga lagi begitu. Kan MU lawannya jadi ya gitulah. Ya gitulah ya udah. Berarti dari Villa gitu ya. Ya, yang satu berbenah, yang satu penuh masalah juga gitu. Villa selalu menyulitkan ya. Kemarin juga gue bilang ketika lawan Villa yang di tengah minggu kemarin, MU mainnya jelek banget coach ya. Cuman ngelihat Rangnick nih, apakah bisa menang tanpa adanya hoki gitu dengan lawan Villa? Gini. Kemarin lawan Aston Villa, Rangnick itu sudah mengalah. Mengalah. Iya. Main 4-2-3-1 ya. Main 4-2-3-1 Iya, dengan Bruno bermain di posisi yang benar, dengan 2 sayap, dengan 1 striker Cavani, oke. Cuman kalau lu nggak bisa passing, lu egois. Masa disalahin Rangnick? Gue rasa Rangnick kemarin, kita tahu bahwa dia adalah pelatih yang keras, punya disiplin, oke. Setuju. Kemarin itu dia mau menunjukkan, oke, kalian semua kritik 4-4-2 gue, Lo main dengan cara lo. lu main dengan cara lu 4-2-3-1 dan amburadul juga main cuma 8 menit bagus sampai gol pertama itu, habis itu menurun terus. Setuju coach, Ya gue kan? ngantuk. Babak kedua diobok-obok, ya kan? Ini karena ketemu kebetulan nggak ada kreativitas lawannya Aston Villa, makanya dan beruntung juga kena mistar lah 2 kali. Iya, depan gol. bener. Ya. Padahal MU itu bisa kill the game. Pada saat Greenwood dari kanan masuk, bukannya dia passing ke Rashford, kalau itu terjadi 2-0, kasarnya nggak mempersulit Cikonya. Bener, Rashford sama Ada Greenwood satu lagi berantakan. Rashford yang masuk, bisa passing ke Greenwood, dia shooting, gagal lagi. Itu dia. Nah, itulah yang ingin dibuktikan oleh si Rangnick Rangnick. nih. Lu main 4-4-2 mau 4-2-3 nggak akan berubah kalau pemainnya tidak bisa merubah dirinya sendiri. Betul, karena sistem tidak berjalan kalau tidak bisa dijalankan dengan eksekutor dengan yang Iya, baik gitu betul. ya, Om Gita ya. Dan ini kan bukan timnya Rangnick ya. Mau gimana pun kan dia datang di tengah-tengah musim. Artinya bukan pilihan dia, ini kan semua pemain-pemainnya. Nah ini yang gue agak khawatirnya bahwa ekspektasi terhadap polanya Rangnick kan sangat tinggi sekali ya, terutama dari fans MU. Nggak tahu lu termasuk atau enggak. Apa? Iya. Tapi maksud gue Ekspektasinya gini, tinggi juga ini sih. ada 2 sisi dari Manchester United. Apa? Satu sisi apa, satu Mereka sisi apa? bisa sangat berantakan lawan Wolves, mereka bisa ditahan imbang oleh Newcastle United, tapi kadang-kadang mereka bisa luar biasa. Pada saat sebelum Rangnick mereka bisa menang lawan Arsenal pada saat waktu Arsenal kan lagi dalam posisi yang lagi tinggi waktu itu mereka bisa kalahin. Jadi, nah ini tergantung dari mana tergantung besok pada saat lawan Aston Villa itu MU ada di sisi yang mana. Jadi Oke. nggak konsisten banget yang namanya Manchester United sampai saat ini. Oke, gue tarik sedikit nih ya kalau kita ngelihat formasi yang kemarin lawan. Ini prediksi buat minggu atau yang kemarin nih Brar?
Buat minggu dong pastinya. Dinya nggak tahu tuh bisa main apa nggak tuh. Maguire, Teles, Wan-Bissaka, terus juga Dinya emang udah bisa langsung main ya itu ya. Coba Enggak, ini lo liatnya gimana Coach formasi? di atas kertas sih lucu, seru ya. Iya. Bukan gimana Yang ya? jadi masalah kan, yang supply bola dari sayap mau nggak mau wingback. Nah iya benar Coach. Artinya kalau wingback naik ke atas, di belakang Bruno ada 5 penyerang, sayapnya kosong. Oke. Bisa dimanfaatkan. Kalau seandainya Varane dan Maguire melebar, tengahnya kosong. Ngerti nggak? Bisa dimanfaatkan gampang dengan Aston Villa. Ini nggak line up kayak gitu dengan apa yang diinginkan. Kalau berat ya kelihatan Pak pandit komputer ya begitu. Bisanya cuma di atas kertas, cuman itu nggak make sense. Yang ditunjukkan dengan 3 pemain lebih bertahan, lebih bertahan kan lebih di tengah, nggak ada yang bisa bermain di sayap kan. Kasarnya kan begitu. Itu akan dieksploitasi sayapnya. Karena jaraknya terlalu jauh semua untuk wingbacknya MU. Nah itu bahayanya. Tapi gue lanjut lagi Om Gita. Lo ada mau tambahan dari Coach mungkin? Enggak, sama. Bahwa pilihannya adalah bahwa kalau kayak gitu ya mereka akan berantakan lawan. Kan berantakan ya. Nah, terlepas Dinya main atau enggak ya? Ya itu dia. Kalau lu mau main kayak begitu, jadi ibarat Versi Abral 4-4-2 tapi 2 striker, Bruno di belakang, 1 DM, lu pasang winger. Bukan pasang 3 pemain 3 DM. 3 pemain yang Mau main karakter kayak apaan bertahan. begitu ya? Yang nggak jelasnya adalah Ronaldo juga kan bukan Ronaldo beberapa musim yang lalu ya. Jelas, Pada saat umur. mentok kemampuan individu dia luar biasa. Tapi ini kan sekarang Udah enggak turun dia. jauh kan. Iya, tapi ini Van de Beek tapi bukan DM, Bro. Lo kenapa lo taruh di DM, Bro? Iya. Bentar. Lu kalau main kayak begini 4-4-2 begini dengan 1 attacking midfield dengan 1 defense midfield. Iya. Artinya posisi yang di atas kertas yang Fred sama Van de Beek ini harus diganti entah dengan Sancho, entah dengan Greenwood, pemain ya. winger lah Winger lah, pokoknya. Rashford Iya. segala macam lah. Ya, siapa lagi gitu kan. Oke, Brar, paham? Brar, paham ya, Brar ya? Jadi Brar, masih main ada bola waktu nggak, bukan Brar? asal masang Oke. 4-4-2, 4-3-3, bukan asal masang pemain. Oke. Siapa tahu orangnya udah pusing dia ikutin juga tuh Abang. Koci. Dengan Mas Gita, sedikit aja nih kalau ada pernyataan dari Ronaldo bilang soal mental pemain. Iya, mental true. pemain I agree MU with him. gitu kan. Gue setuju. Setuju banget. Nah, Iya. sebenarnya di era sepak bola zaman sekarang gitu. Dan kita punya studi kasusnya adalah MU yang seperti itu dan Ronaldo juga udah speak up. Nah, sebenarnya apa sih yang salah di dalam internal atau dalam tubuh suatu tim kayak MU gitu? Gimana, Coach? Yang dialamin MU ini nggak jauh, tidak separah Barca sih. Oke. Cuman parah juga. Dalam arti Rangnick ini sekarang membersihkan sampahnya Ole. Ole itu ternyata tidak pernah menerapkan sistem, tidak menerapkan disiplin dan ini harus dirubah semua. Ya kembali lagi untuk membuat sebuah perubahan yang cukup radikal, lu harus bisa menaklukkan egonya para pemain. Nah, gue tidak yakin Rangnick ini bisa. Maka Kenapa, dari Coach? ini bagus ngebantu Rangnick kalau Ronaldo yang ngomong. Nah, Jadi iya. bukan Rangnick, Ronaldo sendiri yang ngomong biar pemain bisa sadar. Tapi bisa juga Ronaldo dimusuhin. Itu dia yang aneh ya kan. Karena anak zaman sekarang sama anak zaman dulu katanya beda kan. Kalau versi Ronaldo pemain muda dulu sama pemain muda Enggak. sekarang gitu Om Gita. Gini, disiplin. Itu kan gini. Disiplin itu bukan zaman. Ya, Rangnick itu kan polanya harus sangat tinggi disiplin semua individu. Ya. Kalau lihat di United ini gue sih maaf aja ini kayak sekerombongan anak manja ya. Jadi rebel gitu Ya, kan. jadi Nggak mau diatur. Disiplin jadi mereka bilang biasanya nggak gitu segala macam. Dan itu kesulitan Rangnick di situ. Itu ada yang gue bilang ini bukan tim pilihannya dia karena dia masuk di tengah. Gimana, Coach? Disiplin itu bukan zaman, Iya, bukan zaman bukan emang, generasi. betul. Iya. Dari dulu sampai sekarang disiplin diterapkan. Cuman mereka dibiasakan Iya. disiplin sama Ole. Betul. Makanya sekarang baru fans MU lihat betapa bobroknya Ole ini untuk membiarkan semua mereka semena-mena. Semena-mena. Pada saat masuk disiplin langsung kaget, bingung, ego Iya. ketinggian, tersinggung, bla bla bla. Maka dari itu gue sebagai fans netral, gue seneng-seneng aja lihat MU kayak gini. Iya betul. Netral kayak Karena begini viewersnya gimana naik ya, terus Kak? Coach. Iya. Disiplin adalah kunci jebretim ya. Kunci apaan? Ya udah kalau Coach ngelihat berarti Aston Villa bisa greget ya, bisa menang mungkin lawan MU. Ini 50-50 match. 50-50. Iya. Oke, Kalau sebelumnya mungkin gue bilang 60-40 buat MU, tapi dengan MU sekarang 50-50. 50-50. Om Gue Gita. di atas sedikit 55-45 Aston Villa.
Oke, Kakak Nesa Tadi silakan. lu nanya Del, Apa? Rangnick bisa apa? Ah. Kalau kata gue sih Rangnick bisa juara UEFA Stand Up Olahraga League. Kenapa Karena emang? lucunya kayaknya bisa ngalahin eranya Ole. Wih, boleh nih. Langsung aja kita kasih jawaban dari kuis tadi ya. Ya, boleh. Tadi pertanyaannya adalah pada musim berapa saja Spurs pernah juara UEFA Cup Winners yang sekarang lebih dikenal sebagai Europa League. Jawabannya adalah pada musim 83-84 dan Ya. 71-72. Ya ampun, gue masih di PAUD itu. Enggak. Mungkin banyak jebretim yang belum lahir ya. Brar, lu Brar. salah. UEFA League itu bukan Winners Cup. Nah, lu, Brar. Salah lu. Winners Cup itu pemenang Zaman- dari Copa. Ya, Oh. tahun 90-an itu. Ya, itu terakhir. pemenang dari Copa, bukan UEFA League. Ya. Jadi sekarang dulu ada 3 juara, pemenang Copa, dan di bawahnya UEFA League. Nah, ini winners ditarik nih. Oh, Mas Sabto nih, tahu sejarah Mas Sabto. Jadi Winners League juara Copa tetap masuk ke UEL sekarang. Ya. Oke. Daging terus pokoknya Coach Yel, luar biasa. Brar, ingat ya Brar. Udah, ya udah akhir kata. Oke, Terima kasih. Yuk, kita mau tiktokan ya Mas kita. Kita mau Thank you semuanya, thank you Kapal Api, thank you semuanya. Thank you GeForce.